kalian nggak salah baca judul video ini, Redmi Note 9 Pro versus Redmi Note 5. Jadi ceritanya itu saya pengguna Redmi Note 5 udah masuk ke 3 tahun ini ya. Dan kayaknya tuh waktu 3 tahun tuh udah layak untuk ganti smartphone yang baru. Akhirnya mulai deh ngelirik Redmi Note 9 yang Pro ya, yang udah Snapdragon. Cuma berhubung saya masih merasa Redmi 5 ini oke-oke aja, jadi saya compare kedua smartphone ini. Langsung aja tanpa basa-basi. Nah, dari kamera depan, jebret! Mari kita lihat hasil kamera dari Note 5 dan Note 9 Pro ya. Surprisingly, Note 5 jauh lebih enak dipandang mata untuk bagian kamera depan ini. Kok bisa ya? Apa kebetulan? Detailnya si Note 9 Pro ini emang lebih pucat ya, tapi kayak lebih tajam sih garis-garisnya. But in the end, overall emang kamera Note 5 yang bagus daripada kamera depan Note 9 Pro. Nah, langsung aja kita ke kamera belakang. Jebret! Dari sini udah bisa kelihatan ya kalau Redmi Note 5 ini kalah telak, overkill gitu. Hasil dari Note 9 Pro ini lebih terang, warnanya tuh gonjreng ya, lebih masuk, lebih keluar gitu, all out. Nah cuma kok kelihatan apa ya, di warna hijaunya tuh kayak over saturasinya terlalu tinggi gitu menurut saya. Tapi bagus. Dan di bagian mejanya tuh juga refleksi dari lampu kotak yang di atas itu kelihatan bagus banget. Dan kalau di Redmi Note 5 mejem banget ya, gelap banget, nggak keluar cahayanya. Ya emang kamera belakang Note 9 Pro jauh lebih bagus, jauh. Dan untuk kamera wide makro aku nggak coba karena memang di Redmi Note 5 kan nggak ada ya, jadi kita lewatin saja. Dan langsung aja ke bagian video yang buat saya penting banget untuk menunjukkan kebutuhan saya membuat video YouTube. Jepret! Wow, videonya terang banget ya untuk Redmi Note 9 Pro ini. Semuanya kelihatan jelas dan bagus dan mantap. Terus saya penasaran nih, langsung kan dengan Redmi Note 5 saya nyoba mengambil video yang sama dan hasilnya. Note 5 bagus sih, tapi gelap ya. Jadi bagian yang terang kelihatan oke, cuma yang bagian backlight itu langsung hitam banget, gelap. Langsung aja ya kita compare detailnya. Hasil Note 9 Pro ini bagus sih, warnanya keluar. Bagian backlightnya itu kelihatan jelas, tapi kalau kita bandingin ke Redmi Note 5 ya, sepertinya saya tuh ada sesuatu yang merasa aneh gitu. Kalau kita perhatiin itu di Note 5, bagian yang gelap banget, tapi bagian yang terang itu oke, pas, mantap. Kalau untuk Redmi Note 9 yang Pro ini, bagian yang gelap tuh kelihatan terang ya, bagus dan jelas. Cuma bagian yang terang itu kok mulai kayak overexposure, ya nggak sih? Dilihat dari bagian hijau dan tulisan Notosuman di Note 5 ini kelihatan bagus banget, hijaunya pas, terangnya pas, tajam. Tapi di Note 9 Pro ini udah kayak mulai overexposure dan kehilangan detail gitu. Dan lebih bright gitu kan. Lalu di bagian garis jalan ya, kalau di Note 5 itu masih kelihatan ada garis jalannya, marka jalannya. Cuma kalau di Note 9 Pro ini itu udah terang banget, udah putih gitu, nggak kelihatan garis jalannya sama sekali. Sebenarnya saya sih ngarepnya kalau bagian terang ini bisa ngambil dari Note 5 saya, dan bagian yang gelap ini yang backlight ini bisa ngambil dari kamera Note 9 Pro yang baru ini, kan biar bisa hasilnya perfect gitu ya. Tapi mungkin saya terlalu ngarep ya jauhnya ya. Dan pada akhirnya tetap aja sih hasil video Note 9 Pro ini lebih bagus daripada Note 5, lebih balance gitu. Jadi emang
bener ya, kameranya, sensornya Note 9 Pro ini gede banget, jadi banyak cahaya yang masuk dan akhirnya efeknya lebih terang. Dan yang bagian yang gelap-gelap, backlight itu kelihatan. Tapi kok yang bagian terang jadi makin terang ya? Berharap lebih sih sebenarnya. Dan dari kestabilan video ini saya merasa sama aja ya AIS-nya. Cuma emang video di Note 5 ini kalau udah masuk ke area terang gelap, lompatan autonya nih lumayan tinggi ya. Jadi tiba-tiba videonya saya gelap terang gitu. Dan lumayan jauh gitu gelap terangnya. Dan kalau untuk yang di Redmi Note 9 Pro ini udah jauh lebih baik. Nah, cuma jujur aja sih saya ngarepnya bisa lebih daripada ini untuk masalah perekaman video. Karena kalau pemotretan udah bagus lah, overkill banget sih Note 9 Pro ini. Ya iyalah, Note 9 Pro gitu baru. Ada NFC, desain body baru, layar gede, baterai gede, punch hole yang kekinian. Oke lah, saya memutuskan untuk ambil yang seri tertingginya 8128. Cuma sayang sekali waktu itu barangnya kosong, jadi nggak ada, adanya cuma 664. Dan kalau ada pun harganya 3,9. Ya udah deh. Jadi saya kesana cuma compare gratis aja, terus pulang nggak bawa apa-apa. Nah cuma nih waktu saya ngubek-ngubek forum di Kasus sama Facebook nih ya, sama YouTube juga bagian komen-komennya, ternyata tuh Redmi Note 9 Pro ini masih lumayan banyak bug. Jadi banyak juga, nggak sedikit sih yang ngeluh sih. Jadi antara bisa restart sendiri, terus tiba-tiba booting sendiri, terus nggak bisa ngecharge-nya lama, padahal kan super fast charging ya. Terus kamera itu kadang nggak bisa kebuka, harus ditutup, buka lagi baru bisa buka lagi. Terus ngegamenya tuh katanya bisa sinyalnya naik turun, wifi-nya bisa putus sendiri. Terus tiba-tiba nge-freeze, nge-hang, screen burn in, atau bahasanya tuh bleeding kalau di Note 9 Pro ini. Dan yang paling berbahaya, ada debu masuk ke dalam kamera. Oh my god, dan itu beneran nggak cuma di India aja, dan di sini juga ada yang mulai curhat, iya nih ada kemasukan setitik, 2 titik. Kok bisa ya? Masuk dari mana coba itu? Wah, wadidaw lah, serem banget nih. Walaupun masih garansi resmi ya. Dan nggak sedikit komen seperti itu yang saya temuin di internet. Memang sih, yang di internet kan biasanya yang sering curhat itu, yang sering ngetik itu yang kena trouble, pada tanya ini gimana kok gini gitu. Nah kalau yang fan-fan aja biasanya sih diem aja, nggak posting ya, cuma hidup seperti biasa sambil menikmati Redmi Note 9 Pro yang baru. Tapi kok aku surfing tadi kok banyak banget ya keluhannya ya. Dan kebanyakan itu terkait dengan sistem operasi, kecuali yang bagian debu titik di kamera yang kemasukan debu itu ya kameranya ya, itu bahaya banget itu. Padahal dulu kalau ingat pertama kali aku beli Redmi Note 5 ini Redmi Note 5 aku jadiin screen buat kameranya. Nah jadi kalau ingat pertama beli Redmi Note 5 ini paling banyak itu masalah screen burn in yang dikeluhin. Dan emang sih bener, saya juga kena screen burn in, dan sadarnya itu setelah 2 tahun pakai Redmi Note 5 setelah saya install TikTok. Habis saya pindah ke aplikasi lain, logo TikToknya itu masih nempel dan logo uploadnya di bawah juga masih ada tipis gitu. Tapi nggak masalah, soalnya nanti dibiarin juga hilang sendiri sih, nggak permanen, jadi no problem. Jadi walaupun kalau Note 9 Pro ini ada burn in lagi, ya oke aja menurut saya, tidak masalah. Nah jadi harapannya ya emang update software sih untuk masalah kestabilan pemakaian ini. Mungkin kalau di MIUI 12 bakal sembuh ya penyakit-penyakit yang sering dialami oleh para user Redmi Note 9 Pro. Terus ada yang posting percakapan sama Alvinse. Buat yang kalian nggak tahu, Alvinse ini kayak bosnya Xiaomi Indonesia ya, pentolannya gitu ya. Nah katanya tuh don't worry ya, karena kita bisa tuker baru, misalkan ada kayak rusak atau kamera masukan debu, katanya kita bisa ke service center, kalau nggak tuker baru ya dibenerin. Nah terus kalau mau amannya tuh dia menjelaskan intinya tuh hindari batch 1. Batch 1 tuh kayak produksi yang pertama kali yang mungkin didapat oleh orang-orang yang ikut flash sale itu ya. Dan diutamakannya tuh beli yang Redmi Note 9 Pro yang produksi bulan Agustus. Jadi kesannya emang batch awal di flash sale itu kayak agak prematur ya. Tapi saya yakin sih nggak semua unitnya seperti itu.
Dan saya nemuin komen-komen yang normal-normal aja, Redmi Note 9 Pro nya juga banyak juga sih. Jadi emang nggak keseluruhan barangnya bermasalah. Nah ya udah deh, pakai Redmi Note 5 dulu aja. Soalnya masih enak-enak aja sih sebenarnya. Dan cuma bosen aja sih megang HP yang udah 3 tahun itu terus, jadi pengen ganti aja gitu. Nah jadi apakah perlu ganti para pengguna Redmi Note 5? Ya nilai sendiri ya, karena jawaban ini pasti subjektif dan berbeda-beda. Dan nggak bisa dipungkiri kalau Redmi Note 5 ini sampai tahun 2020 ini dan bahkan tahun depan itu tuh masih lancar-lancar aja. Mungkin bisa aja sampai 2 tahun lagi aku pakai Redmi Note 5. Jadi biar 5 tahun ya pemakaian Redmi Note 5 ini, rekor banget dah pokoknya. Soalnya masih banyak kok orang yang ternyata pakai Redmi Note 3 loh, serius gak bohong, masih banyak dan masih fine-fine aja. Dan masalahnya paling ya memori internalnya aja yang udah penuh, karena cuma 16 GB apa 32 GB kan udah kurang banget lah tuh zaman sekarang ini. Jadi sekian aja video dari saya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Kalau saya mungkin sudah beli Redmi Note 9 Pro. Kalau ada yang mau jual Redmi Note 9 Pro nya murah, bisa hubungi saya. Oke?